Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada pagi hari ini atau siang ya, saya mau mencoba mensimulasikan perkuliahan aplikasi komputer khususnya untuk Microsoft Project. Saya buat dengan video tutorial agar para mahasiswa bisa lebih mudah praktek di rumah. Langkah pertama adalah kalian download dulu ya. Jadi Microsoft Project ini merupakan salah satu aplikasi software yang dikeluarkan oleh Microsoft Office. Jadi Microsoft Office itu ada Microsoft Word, ada Microsoft Excel, ada Microsoft PowerPoint, ada Microsoft Outlook, dan sebagainya. Nah, Microsoft Project ini sebetulnya dia dikeluarkan sama oleh Microsoft Office. Hanya kalau kita menginstal Microsoft Office yang versi biasa gitu ya, itu Microsoft Project tidak termasuk di dalamnya. Jadi kita harus menginstal lagi terpisah. Tapi kalau sudah diinstal, nanti bisa kita lihat, bisa kita temukan aplikasi ini jadi satu folder dengan Microsoft Office. Nah, seperti ini. Nah, ini ya, ada Microsoft Excel, OneNote, PowerPoint, dan lain-lain. Oke. Nanti kita akan temukan di sini gitu. Kalau kalian sudah download, kalian sudah install, lalu kalian buka, maka tampilan awal akan seperti ini. Ini adalah tampilan awalnya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang Microsoft Project, ada baiknya kita tahu dulu sebenarnya aplikasi ini kegunaannya untuk apa, gitu ya. Jadi di Microsoft Project ya, dia itu fungsinya untuk membantu kita engineer dalam 3 hal. 1, membantu dalam penjadwalan. Sebenarnya penjadwalan di proyek konstruksi itu tidak harus dibuat melalui Microsoft Project. Jadi alat penjadwalan itu bermacam-macam. Ada yang menggunakan bar chart, ada yang menggunakan kurva S, ada yang menggunakan network planning, begitu. Nah, kalau kita pakai Microsoft Project, maka alat penjadwalan yang akan keluar, jadi outputnya nanti untuk penjadwalan itu ada 2. Yang pertama adalah Gantt chart. Gantt chart gitu ya. Gantt chart itu seperti bar chart. Mirip seperti bar chart. Bar chart itu adalah diagram batang. Bedanya di Gantt chart itu kita nanti akan tahu hubungan antar pekerjaan. Kalau di bar chart itu informasinya hanya kegiatan A dilaksanakan minggu ke-1 sampai ke-3 misalnya. Lalu kegiatan B dilaksanakan minggu ke-4 sampai ke-7. Kegiatan C, D, E, dan seterusnya. Nah, di bar chart informasinya hanya kegiatan dan durasi serta kapan dia dilaksanakan. Tidak ada informasi yang jelas mengenai pekerjaan C itu apakah dilaksanakan setelah pekerjaan B atau dilaksanakan setelah pekerjaan A. Artinya di bar chart itu tidak ada informasi mengenai hubungan antar pekerjaan. Nah, kalau di Gantt chart ada. Itu output penjadwalan pertama dengan Microsoft Project. Kita nanti akan dapat Gantt chart. Nah, Gantt chart itu nanti akan muncul di layar yang sebelah kanan ini.
informasi apapun yang kita tulis di kolom sebelah kiri, maka nanti akan muncul gancarnya di layar yang sebelah kanan. Output yang kedua dari penjadwalan itu adalah network planning. Jadi kalau kalian mengisi informasi apapun di sini, itu nanti MS Project akan langsung membuatkan gancar dan network planning. Network planning bisa kita lihat di menu network diagram. Nah, ini masih kosong ya, karena kita belum ngisi informasi apapun. Oke, kita kembali ke gancar. Oh ya, kalau kalian buka pertama Microsoft Project, kemungkinan kolom ini tidak ada. Ya, kolom sebelah kiri tidak ada. Memunculkannya mudah sekali. Jadi kursor ini kita arahkan ke kiri, lalu kita klik kanan, lalu view bar yang paling bawah ini kita centang. Nah, kalau nggak dicentang, munculnya seperti ini. Ya, kalau dicentang, muncul seperti ini. Ini quick menu. Nah, menu input, informasi apapun itu ada di menu gancar. Ya, jadi kita pilih menu gancar. Baik, saya lanjut ke tadi ya, kita membahas dulu mengenai Microsoft Project. Jadi kita sudah membahas mengenai penjadwalan. Lalu hal kedua yang bisa kita lakukan dengan Microsoft Project adalah menyusun anggaran. Seperti kita ketahui ya, jadi anggaran di proyek itu ada dua macam. Ada RAB, kepanjangannya adalah rencana anggaran biaya. Lalu yang kedua adalah RAP, rencana anggaran pelaksanaan proyek. Bedanya apa? Bedanya kalau RAP itu kita susun sebelum proyek dimulai. Sehingga kita tahu nih, oh kalau saya bangun gedung 5 lantai itu ternyata saya butuh dana 8 miliar. Misalnya, itu muncul di perencanaan RAP. Kalau RAP itu sebenarnya kita buat sebelum proyek dimulai juga. Jadi itu dijadikan acuan di proyek dalam pengeluaran. Bedanya apa? Bedanya kalau di RAB itu kita berbicara tentang harga per volume pekerjaan. Contoh, pekerjaan dinding batu bata. Per meter perseginya adalah 120.000. Kita tahu tadi, kalau gedung saya ini, proyek saya ini 5 lantai, berarti volume pekerjaan dinding batu batanya sekian meter persegi. Kalau saya kalikan 120.000, maka saya dapat anggaran biaya untuk pekerjaan dinding batu bata. Itu RAB. Nah, kalau RAP itu kita berbicaranya bukan per pekerjaan, tapi kita bicaranya per sumber daya. Contoh yang sama untuk pekerjaan dinding batu bata. Sumber dayanya apa aja sih? Untuk material kita butuh batu bata, kita butuh semen, kita butuh pasir, butuh air, ya, butuh tukang batu, butuh kepala tukang, butuh mandor. Nah, kita bicaranya per sumber daya. Jadi contoh untuk proyek gedung 5 lantai, pada pekerjaan dinding batu bata itu saya butuh batu bata sekian buah, saya butuh semen sekian kilo, saya butuh pasir sekian kilo. Nah, itu RAP, itu kita jadikan acuan dalam berbelanja, dalam pengeluaran. RAB dan RAP itu juga kita bisa menyusunnya dengan MS Project. Baik, tadi sudah dua ya, kegunaan Microsoft Project itu untuk penjadwalan dan untuk penganggaran biaya. Yang ketiga, terakhir, ini Microsoft Project bisa kita gunakan untuk monitoring dan evaluasi. Jadi, proyek itu
setelah kita membuat perencanaan, ya, lalu ada fase pelaksanaan. Di fase pelaksanaan itu ada monitoring yang wajib kita lakukan seminggu sekali, sehingga nanti kalian akan kenal namanya laporan mingguan. Ada namanya laporan bulanan dan laporan harian. Itu adalah bentuk monitoring. Kalau di MS Project nanti akan ada laporan juga, ya. Ini muncul di sini report. Selain report, nanti MS Project juga bisa menghitungkan forecasting. Jadi meramalkan. Kira-kira kalau saya mengupdate progres proyek di minggu ketiga misalnya, itu kira-kira proyek saya ini nanti akan selesai lebih cepatkah atau lebih lambatkah atau akan tepat waktu. Itu dari segi peramalan waktu pelaksanaan proyek. MS Project bisa menghitungkan. Ada juga peramalan anggaran biaya. Jadi ketika saya mengupdate progres proyek di minggu ketiga, itu kira-kira proyek ini nanti selesainya apakah akan nombok gitu ya, ataukah akan lebih irit, profitnya didapat lebih banyak, atau sesuai dengan perencanaan. Nah, jadi itu 3 fungsi dari MS Project. Nah, yang perlu saya tekankan adalah Microsoft Project ini merupakan sebuah alat, ya, software, aplikasi, atau apapun itu. Jadi apapun yang kita input di dalamnya, itu Microsoft Project pasti bisa mengeluarkan output. Pertanggungjawaban outputnya itu bukan Microsoft Project, tapi kita sebagai engineer. Ada pepatah, kalau yang masuk sampah, yang keluar sampah, gitu ya. Jadi Microsoft Project ini hanya alat bantu dalam 3 hal yang saya jelaskan tadi. Baik, untuk pendahuluan saya rasa cukup. Selanjutnya nanti akan ada video mengenai bagaimana langkah-langkah memulai Microsoft Project. Terima kasih, semoga bermanfaat.